Beralih ke Nizam. Nah, Nizam meninggal tidak wajar. Kasus Nizam yang meninggal diduga aniaya ibu tirinya. Nah, di sini apa yang janggalnya menurut Bapak nih? Ya, kalau saya lihat dan saya pelajari kasus ini sebenarnya, kalau memang dugaan hanya meminum air panas, lalu kenapa di kakinya, di badannya itu ada bekas air panas gitu ya? Yang kita lihat itu ada bekas air panas. Seharusnya memang hanya di bibirnya saja, di kerongkongan. Tetapi memang fakta bahwa Fandi ini udah sulit berbicara, ya, sulit berbicara. Ketika ditanya ini ulah siapa gitu. Ya, jadi indikasinya benar bahwa memang selain disuruh meminum, ya ini dugaan meminum air panas, air keras, juga disiram pakai air keras itu, air panas. Seperti itu. Dan ya indikasinya mengarah ke dugaan, ya, indikasinya mengarah ke dugaan ibu tirinya yang memang di situ. Nah, ini harus ditelusuri kembali. Ya. Jika menurut keterangan ayah Nizam di podcast Denny Sumargo kemarin itu, Ya. Nizam pernah dipukul ibu tiri dan sangat kasar. Tanggapannya menurut Bapak gimana? Ya, dari cerita ayah almarhum, ya, Nizam ya namanya ya, Ya, Nizam. bahwa sebelumnya juga udah dibuatkan LP, udah dibuatkan segala macam karena ya tindakan dari ibu tirinya ini memang kasar kepada si anak ini gitu. Makanya ini menjadi indikasi bahwa terjadi ya penyelewangan oleh si ibu tiri ini, ya bisa jadi diintimidasi seperti itu ya sama ibu tirinya. Karena kalau kita melihat pola-pola sebelumnya juga memang ibu tirinya ini gak suka dengan uh, anak tirinya seperti itu ya, karena sebelum menikah kan itu kan bawa anak kan. Jadi ya si Nizam ini gitu. Iya. Ada anak angkat ibu tiri, ada kelainan menurut ayah Nizam dan dan anak angkat anak angkat ini selalu diabaikan oleh ibu tiri ini. Nah, tanggapannya gimana, Pak? Iya, jadi menurut cerita ayahnya Nizam bahwa waktu menikah itu kan memang membawa anak ya, membawa anak entah anak siapa gitu ya. Kalau saya dengar sih itu anak orang gitu yang menjadi TKW kalau nggak salah, itu yang hamil gitu dibawa pulang. Jadi ya bapaknya orang Arab gitu. Bapaknya orang Arab, akhirnya dipeliharalah sama ibu tirinya Nizam ini. Tapi sangat disayang gitu, sampai dia besar dan sebagainya pernah kepergok keluar ruangan dari ibu tirinya ini gitu. Tidak pakai baju, hanya pakai celana pendek begitu ya. Nah, si anak pungut ini kan, anak angkat ini kan sudah dewasa gitu ya. Ya, sudah dewasa. Sangat tidak masuk akal menurut keyakinan si bapaknya Nizam ini. Gak masuk akal kenapa si anak ini keluar dari situ. Jadi kan timbul pemikiran-pemikiran aneh kan. Oh, ini ada yang aneh nih. Kenapa? Gak pernah dimarahin juga gitu ya. Gak pernah dimarahin segala macam. Tapi ya agak sedikit aneh. Dan suatu ketika juga pernah ada keributan gitu ya sama anak pungut ini. Saya kayak begini karena dipengaruhi oleh si mamah ya, kurang lebih begitu. Nah, dari situlah si bapaknya Nizam ini katanya mau ketemu lagi untuk menanyakan langsung gitu. Tapi entah di mana disembunyikan sama ibu tiri ini. Seperti itu. Oke. Ibu tirinya lebih menolak autopsi karena gak mungkin anaknya saya bisa hidup lagi katanya. Ini sudah jalannya. Tanggapan Bapak seperti apa? Nah, kalau kita menilai ya, seharusnya ibu tiri atau ibu kandung atau bapak kandung ketika mengetahui informasi seperti ini ya, pihak berwajib pasti ingin autopsi segala macam. Ya harusnya mendukung gitu.
bukan menjadi membuat sebuah alasan-alasan tidak akan balik lagi. Memang iya, orang mati nggak mungkin balik lagi kan, seperti itu. Nah, kalau menurut keyakinan saya ini ada indikasi-indikasi yang disembunyikan gitu ya, untuk menggiring narasi publik supaya ya ngapain otopsi, orangnya udah mati gitu, udah meninggal, nggak akan mungkin. Tapi ini sebuah apa ya, indikasi-indikasi untuk mengeles dan melupakan kasus ini sebenarnya. Jadi nggak mungkin ya, kalau memang ya ada diadakan otopsi ya silakan aja, harusnya begitu, bukan membuat statement-statement tidak akan balik lagi. Ya kalau memang ibu yang baik, dia tidak salah misalnya kan, ya udah otopsi. Tapi kalau memang ada indikasi dia salah, ya kan, pasti akan menggiring. Ini hukum sebab akibat ya. Ketika orang dituduh ya dan merasa, pasti dia akan menyangkal. Ya udah, ngapain diotopsi, udah meninggal gitu kan. Tapi kalau memang dia bukan pelakunya, ya pasti ya udah usut tuntas. Ya seperti bapaknya sekarang kan. Kalau 15 tahun penjara ini sangat apa ya, ringan sekali. Kenapa enggak hukuman mati gitu? Hukuman penjara seumur hidup. Nah, ini yang benar nih menurut saya. Ini yang benar. Tapi kalau ya ngapain diotopsi ya segala macam rupa. Itu kan ada upaya untuk menghilangkan jejak. Seperti itu. Ya Pak, dari kasus ini menurut Bapak harusnya bagaimana dan supaya nantinya tidak terjadi lagi hal-hal seperti ini begitu? Oke, masalah kayak begini memang masalah rumah tangga ya. Masalah rumah tangga. Harusnya di rumah tangga seperti itu kan, ya untuk mengatasi hal-hal yang seperti ini ya pasang CCTV aja di rumah gitu. Pasang CCTV kan, kita nggak tahu, kita tidak punya akses informasi, kita tidak punya kuasa atas hati dan pikiran seseorang, walaupun itu pasangan kita. Makanya kasih aja CCTV di situ, kasih CCTV. Dan ya menurut saya juga percakapan intim antara pasangan itu kurang. Ya, antara si bapaknya Nizam ini sama ibunya. Komunikasi begitu. Komunikasi kurang intens, kurang intim gitu. Harusnya semua hal itu didiskusikan segala macam rupa supaya hal-hal yang seperti ini tidak terjadi. Dan ya kita mesti mengajarkan juga self defense gitu ya kepada anak-anak kita. Ya silat apa, bela diri segala macam, untuk mengetahui apa ya, untuk membela diri dari hal-hal yang seperti itu. Seenggaknya bisa berbicara atau apa, membela dirinya, ya, bela diri seperti itu, supaya hal-hal yang seperti itu tuh ya seenggaknya masih hidup gitu ya. Supaya intuisi dari pikiran-pikirannya itu kan, misalnya ada yang mau jahat kan, dia bisa langsung tahu gitu. Nah, seperti itu. Ini buat yang belum menikah nih ya. Jadi menurut saya menikah itu adalah ngobrol. Ya, ngobrol. Apapun itu masalahnya, ngobrol. Ketika ngobrol ini sudah tidak intim lagi, maka akan terjadi gesekan-gesekan yang akan memicu api dan malapetaka. Iya kan? Kalau sudah ada tidak obrolan, tidak ada diskusi, ya untuk apa gitu? Udah pasti akan hancur. Ya. Oke, tips untuk anak muda di zaman sekarang yang bentar lagi atau sekarang yang ingin mau menikah, tipsnya itu cara melihat pasangannya itu seperti apa Pak? Yang baik dan memang masa depannya ya bisa diajak bagus gitu. Ya, bagaimana melihat pasangan? Ya jangan cuma melihat cantik atau gantengnya. Ya, salah satu untuk laki-laki yang harus disiapkan adalah kekuatan ekonomi. Nah, ketika ini sudah diterapkan, kekuatan ekonomi, punya pekerjaan tetap, punya penghasilan, punya investasi, punya bisnis, punya tabungan yang cukup, punya tempat tinggal, punya kendaraan lah, segala macam rupa itu ya. Ini sudah memecahkan apa ya, masalah dalam rumah tangga. Karena menikah itu sudah masalah sebenarnya. Yang biasanya tadi makan sepiring, ya nanti jadi 2 piring. Kali 3 bisa 6 kali makan kan, 6 piring gitu kan. Ini sebuah masalah. Sebenarnya sudah menjadi sebuah masalah. Tapi kalau dalam ekonomi itu sudah dikuatkan, ya itu akan jauh lebih bagus. Karena nggak mungkin juga tinggal di orang tuanya si suami, orang tuanya si istri. Itu kan sebuah problematika yang sangat
kurang baik gitu. Jadi ya harus tinggal tinggal bareng sama istri, jangan pisah, ada yang suaminya di sini, tugasnya di mana gitu istrinya. Ini menikah dengan cara seperti ini udah kacau sebenarnya. Jadi kalau sudah menikah itu harus tinggal bareng satu ranjang gitu. Nah, sebelum menikah juga harus mengetahui juga, karena pasangan kita ini siapa sebenarnya. Bibit, bobot, bebet lah kayak gitu ya. Yeah. Harus lihat dulu karakternya seperti apa. Makanya menurut saya ini tidak dilegalkan, tapi kalau saya sih fine-fine aja. Pranikah, hidup pranikah. Bukan berarti hidup pranikah satu ranjang, bukan. Jadi mungkin datang ke rumah calon istri, calon suami begitu ya. Pergi makan bareng, diskusi bareng, antara orang tua juga ketemu gitu ya. Jadi nanti begitu ada masalah, ya harus diselesaikan seperti itu. Jangan, ya saya tidak menjelekkan yang langsung ta'aruf ketemu langsung kawin, enggak. Tapi menurut saya untuk zaman sekarang ini hidup pranikah itu menurut saya memang harus dijalankan supaya bisa menyelesaikan masalah-masalah gitu. Gitu. Oke, terima kasih Pak. Oke. Udah di akhir, let's close.